Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Birraya. Kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 130. Silakan dibuka ya. Surah Al-Baqarah ayat 130. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Mufradatnya wa may yarghab, dan tidak ada orang yang membenci amilati Ibrahima, dari agama Islam sebagai milah Ibrahim, illa kecuali mansafiha, orang yang membodohi nafsahu akan dirinya. Walaqad, dan sesungguhnya istofaina, telah memilih kami hu kepada Ibrahim dengan menjadi Rasul dan Khalilullah fid dunya, di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim fil akhirati, di akhirat, la, benar-benar minas solihin, masuk kepada kelompok orang-orang yang soleh.
orang yang punya derajat tinggi di surga. Ingatlah ingatlah ketika berfirman lahu kepada Ibrahim, Rabbuhu, Rabbnya Ibrahim, itu Allah Subhanahu wa taala, aslim, wahai Ibrahim, patuh taatlah kamu. Qala, Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu, aku patuh dan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa wassa, dan telah memerintahkan biha, dengan itu patuh taat kepada Allah, Ibrahimu, Nabi Ibrahim, banihi, kepada para putranya Ibrahim, wa Yaqubu, dan demikian pula Nabi Yakub telah memerintahkan kepada para putranya, ya baniya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih Allah, lakum, untuk kamu semua, ad-dina, agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah mati kamu semua. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali mati kamu semua, illa, kecuali, wa antum, kamu dalam keberadaan, wa antum, kamu dalam keberadaan, muslimuna, yaitu muslim semuanya. Silakan diterjemahkan. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Judulnya, kamu itu muslim atau bukan sih? Nah, itu judulnya tuh. Ini pertanyaan, karena ini juga ada ayatnya, ayat istifham. Kamu itu muslim atau bukan sih? Kenapa judul ini dipakai kalimat itu? Karena muslim itu kan ada kriteria-kriterianya. Kalau tidak sesuai kriteria berarti dia bukan muslim, itu satu. Judul ini sebetulnya diambil dari kalimat Yargob Amirati Ibrahim. Jadi ada orang yang benci kepada agama Islam yang dibawa Ibrahim dulu. Jadi kalau dulu ada yang benci, pertanyaannya sekarang ini kira-kira ada yang benci nggak kepada Islam? Nah, makanya judulnya kamu itu muslim atau bukan sih? Nah, jadi di situ diambilnya. Adapun nanti sub-subnya judul di sini harus diambil kalimat sama kalimat aslamtu rabbil alamin. Nah, itu kriteria yang tadi. Kalau muslim yang sejati adalah patuh taat kepada aturan Allah Rabbul Alamin. Ini kriteria. Kemudian kenapa di sini ada tadi judul Yargob dan aslamtu rabbil alamin? Karena kita di bagian kalimat terakhir ini harus dibahas, yaitu tidak boleh mati kita kecuali membawa Islam, yaitu wala tamutun illa wa antum muslimun. Jadi kira-kira begitu. Jadi yang harus dibahas Yargob an milat Ibrahim, kemudian aslamtu li rabbil alamin, dan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kalau ada waktu kita selesaikan tiga-tiganya. Baik, untuk yang pertama, wa may yargob an milat Ibrahim ila man sabi nafsah, ini secara normatif keilmuan, bahwa lapad man itu istifham inkari, pertanyaan nggak setuju.
maka disebut oleh Nahu namanya, maknanya napi. Napi itu tidak. Jadi kalau diartikan mayargob yang milati Ibrahim, tidak ada orang yang benci kepada agama yang dibawa Ibrahim illa man safiya nafsah, kecuali orang yang memulai dirinya sendiri. Nah, adapun kalimat yargob an itu dalam bahasa Arab itu maknanya benci. Itu kalau yargobi atau rogibun fi itu maknanya cinta atau senang atau rindu. Makanya ada bahasa Arab rogibun anki, aku benci padamu. Tapi kalau rogibun fik, aku rindu atau sayang padamu. Sama ana mustakun ilaik, saya sangat rindu kepadamu. Ini bahasa Arab begitu. Jadi an itu mana jauh dari senang jadi benci. Kalau pi, nah, itu maksud pada lorob, waktu atau tempat yang menukik kepada kecintaan. Saya kira ini juga harus bidangnya yang membahas. Tapi karena sudah menjadi kaidah bahasa Arab, ya, anta rogibun an aliatina, itu ayat lain. Wahai Ibrahim, apa kamu benci kepada berhala-berhala kami? Jadi rogib itu kalau an itu benci, seperti ayat ini juga gitu. Baik ya. Kemudian illa man safiha nafsah itu istisna, man safiha mustasna. Jadi berkaitan dengan tadi la, jadi illa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi orang yang membenci Islam itu safiha nafsah. Safiha nafsah itu menurut Imam Jalil Suyuti ada dua. Satu maknanya jahula annaha makhluqatun lillah. Orang yang bodoh, yang tidak sadar, tidak tahu diri bahwa dia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk ibadah Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Itu namanya safiha. Sufaha itu kan juhala, bodoh agama. Saya kulo sufahau. Nah, itu di Quran. Itu satunya, tafsir satu. Jadi safiha nafsa ini orang yang tidak tahu diri, ya. Dirinya aja sih dia tidak tahu, ya, apa yang lain gitu. Tidak tahu diri itu. Sekarang sudah disingkat TD, tidak tahu. Nah, kalau tafsir yang kedua kata Imam Jalil Suyuti, safiha nafsa itu istahafa biha, dengan sebab dia benci agama, jadi sama dengan menjatuhkan dirinya. Istahafa biha nafsa, kalau orang membenci agama kata Imam Jalil Suyuti, itu sama dengan menjatuhkan harga dirinya. Yang tadinya dia harus jadi orang mulia, karena dia benci kepada agama Islam, jadi hina. Itu otomatis nanti begitu. Menurut surah Al-Baqarah ayat 130 ini. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus sedikit mengungkap ini? Ya, karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan ada satu kelompok atau grup sekuler yang radikal. Mereka membuat tuduhan atau menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan, dan menyebarkan kehancuran terhadap Islam. Kenapa bisa begitu disebut hancur lebur? Karena mereka tadi dianggap oleh kita, karena mereka menuduh kepada salah satu ajaran Islam, yaitu khilafah, dituduh oleh mereka itu paham yang dilarang. Ajarannya, kata mereka, itu menyebarkan kebencian, permusuhan, dan menyebarkan persengketaan berdasarkan sara. Mereka menuduh begitu kepada salah satu ajaran Islam disebut khilafah. Loh, kita buktikan, benarkah khilafah itu ajaran yang dilarang, atau ajarannya menebarkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan? Mari kita lihat realitasnya. Ya, kalau saya ada 4 hal yang mungkin harus disampaikan Bapak-bapak untuk jawaban ini. Pertama, khilafah itu salah satu dari ajaran Islam. Salah satunya khilafah itu
ada ubudiyah, kalau orang mau bersuci, sholat, tayamum, zakat, puasa, ibadah haji, itu namanya ubudiyah. Kalau orang mau melakukan rumah tangga, itu pernikahan dari buah meminang, nikah, telah rujuk, cerai, urus anak, mertua, itu namanya munakahah. Kalau orang mau melakukan suatu usaha gade, beli, jual, wakaf, perusahaan, pertanian, perdagangan, peternakan, itu namanya muamalah. Kalau yang akan manusia muslim akan mengatur tentang sosial politik, budaya, mengurus satu RT, satu RW, desa, kelurahan, kecamatan, wilayah, Jawa Barat, Jawa atau negara, termasuk juga untuk mensejahterakan rakyatnya, itu namanya jinayah. Jinayah itu menurut paham Imam Syafi'i. Tapi ahli tafsir, jinayah itu namanya khilafah. Kenapa khilafah? Khilafah itu kan yakhlufuni pitan pilih ahkami pihak Adam sebagai wakil aku untuk melaksanakan hukum dan aturan-aturan di bumi ini. Hukum Allah itu sebab akibat, positif negatif. Jadi kalau ingin sejahtera harus baik, tani ingin subur makmur harus benar bertaninya, dagang kalau ingin untung modal yang cukup, punya modal dan harus melakukan sosial ekonomi, artinya dia belajar dan seterusnya. Nah, itulah disebut khilafah. Jadi khilafah itu sama dengan sholat, sama dengan ibadah haji. Jadi sebetulnya orang yang menuduh khilafah ajaran yang dilarang itu nggak tepat. Kenapa? Dari konstitusi kita bahwa agama di Indonesia ini yang disahkan dulu tahun 55 ada 5, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, dulu Islam 5. Zaman Gus Dur ada 6. Islam, Protestan, Hindu, Buddha sama dan Konghucu ada 5. Protestan dan Katolik. Jadi ayat 6 itu sebetulnya di undang-undang yang 6 itu, ya, baik dalam konstitusi atau undang-undang dasar itu ada. Bahkan di dalam konstitusi kita, setiap warga Indonesia, siapa saja dari Sabang sampai Merauke, warga Indonesia oleh konstitusi dijamin melaksanakan ajaran sesuai dengan agama yang diyakininya atau kepercayaannya. Khusus untuk misalnya umat Islam melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinannya, itu di dalam konstitusi kita dijelaskan pasal 28 huruf E, pasal 28 huruf J, pasal 281 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar pasal 29 tahun 45 dijamin itu kita. Jadi kalau menurut undang-undang dan menurut konstitusi melaksanakan dan mendakwahkan khilafah itu tidak dilarang gitu. Sama saya mendakwahkan zakat lalu saya berzakat, siapa yang melarang? Saya nyuruh sholat lalu saya sholat, siapa yang melarang? Saya mau menyuruh bertani lalu saya bertani, siapa yang melarang? Itu kan salah satu ajaran Islam kayak gitu, Pak. Jadi orang yang menuduh ajaran khilafah itu ajaran terlarang, ya salah. Kenapa? Kita harus paham bahwa khilafah itu ajaran Islam, Islamnya dijamin oleh undang-undang, dianggap sah oleh negara, begitu. Jadi kalau kita lihat orang yang menuduh ajaran khilafah itu adalah terlarang, berarti dia bertentangan dengan KUHP 156A, ya. Atau dalam bahasa kita, orang yang menuduh khilafah itu ajaran terlarang, berarti dia masih masuk kepada kategori tindak pidana penistaan agama atau tindak pidana penodaan agama. Apa bedanya dengan Ahok dulu ditangkap dan supaya kita turun 212? Karena Ahok
itu dianggap menistakan Al-Maidah 51. Jadi kalau ada orang sekarang menuduh khilafah itu ayat terlarang, berarti menistakan surah Al-Baqarah ayat 30. Kan jelas ayatnya. Jadi sebetulnya karena mereka tidak tahu saja itu. Baik. Memang yang kedua, untuk kita menentukan tindak pidana bagi orang yang menuduh tadi ajaran khilafah, ajaran terlarang, itu memang ada semacam syarat utama. Syarat utamanya disebutkan di situ, kalau ada unsur sengaja berbuat jahat untuk menodai, untuk memusuhi dan membenci terhadap salah satu ajaran agama, itu ada pidananya. Syaratnya tadi ada sengaja berbuat jahat untuk menodai, untuk memusuhi dan membenci salah satu agama yang sah, yang 6 tadi itu, maka dia masuk tadi kategori tindak pidana penista agama gitu. Jadi yang kedua ini sebetulnya apa itu ya, kalau ada unsur itu maka dia termasuk tadi harus ditindak ya. Oleh karena itu kepada penegak hukum sebetulnya, karena ayat pasal 156A itu kan bukan delik tuntutan, tetapi pasal yang memang harus dilaksanakan meskipun tidak tuntutan. Karena itu kepada berwajib aparat penegak hukum, dia sudah boleh menindak kepada orang yang menuduh ajaran khilafah itu salah atau sesat atau terlarang. Sudah boleh dituntut oleh penegak hukum. Ya, kalau tidak ditegakkan, ya Allah, mungkin ada udang di balik rempeyek gitu. Ada udang di balik batu, mungkin begitu. Karena itu ada yang keempat menurut saya itu. Siapa saja warga Indonesia yang mengatakan bahwa khilafah itu salah satu daripada ajaran Islam, maka harus membela dan harus mengajukan kepada pemerintah atau pada pihak kewenangan dia supaya dituntut itu yang mengatakan bahwa khilafah itu ajaran terlarang. Karena selalu aja mengalam sholat. Bapak sekarang kalau bicara sholat, lamun untuk perang, ya sama itu. Bicara ibadah haji misalnya, itu sama Pak. Dari rumpun tadi konstitusi dan dari soal ayat ini malah menyebutkan lebih tajam lagi. Wa may yarghab an millati Ibrahim, tidak ada orang yang benci Islam illa man safiya nafsah. Orang yang membodohi diri sendiri itu, kalau rumus matematik begini Pak, kalau 1 dengan 2 berapa? 3. Kalau 3 tambah 1 ya 4. Kalau 4 kurangi 2 ya 2. Itu kan orang alim namanya. Tapi kalau 1 dengan 2 berapa? 1. Nah itu sapeh namanya, bodoh. Kalau orang menganggap 3 dengan 1 itu 6, sapeh namanya itu. Orang tidak tahu diri itu kan sama orang sinting, orang senewan sebetulnya. Makanya saya dulu waktu di pesantren itu suka suka nyindir teman-teman santri. Kalau ada yang tidak ngaji, sapeh kamu. Nah, sapeh itu orang blow on lah. Kok dari rumah tujuan ngaji tapi tidak ngaji, sapeh namanya itu. Nah, cerita saya dulu di pesantren begitu. Sapeh itu konotasi orang yang tidak normal. Tapi apakah orang yang menuduh khilafah itu termasuk orang yang tidak normal? Ya terserah. Itu kan tafsir saya dulu waktu di pesantren. Tidak boleh sama, atau mungkin bisa sama, atau mungkin lebih jahat dari orang sapeh, orang gila. Bisa itu kan penafsiran namanya. Prinsipnya sapeh itu jahula, bodoh, tapi annaha makhlukatun lillah. Dia tidak sadar makhluk Allah yang harus ibadah kepada Allah, atau istalafa biha nafsah. Orang yang sudah menjatuhkan dirinya kepada kenistaan. Maka wajar kalau disebut tadi tindak pidana menistakan agama, sebab dia sendiri kan sama dengan namanya, dia sudah nista, pasti dia menistakan agama. Nah gitu, ini menurut tafsir ya. Tapi kita kan harus bicara lebih luas. Selain memang ilmu agama, juga kita harus belajar hukum, belajar KUHP, belajar tata negara dan sebagainya. Itu kan ada bidangnya. Saya di sini bidangnya hanya tafsir sajalah. Sekali lagi, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiya. Tidak ada orang yang membenci agama Islam kecuali ada orang sapeh, ada orang bodoh agama. Berikutnya,
kalimat walaqad istafainahu fid dunya, sungguh Allah telah milih Ibrahim dengan dua, risalah Nabi dan Rasul dan Khalilullah. Itu dunia tuh, dua dalam tafsirnya itu. Jadi selain Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kedua, innahu fil akhirati laminas sholihin. Nabi Ibrahim itu pasti diharap masuk kelompok orang soleh. Di dalam tafsirnya darajatul ula. Kita tahu dan kita kenal ada ayat surah An-Nisa, min nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Itu adalah darajatul ula. Nabi, sidikin, suhada, solihin. Ibrahim memiliki itu. Ibrahim memiliki yang 4 karya Nabi. Oke. Sidikin an sodaq ru'ya. Falamma aslama wa talal jabin, ketika Ibrahim dan Ismail sudah masalahkan diri di tempat penyembelihan, sudah sadar semuanya. Kemudian an-nadaw ya Ibrahim, dipanggil oleh Allah, Ibrahim qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi. Artinya dia sadaqah sidikin kan. Laminas sholihin, ya tentu saja kan derajat ini akan diberikan kepada semua orang meskipun bukan nabi. Ya kita ingin kelompok yang soleh. Itu sedikit penjelasan tentang ayat 130. Nah di ayat 131 ini tadi harus dijelaskan oleh kita, idqala rabbu aslim. Ingatlah ketika Allah dulu berfirman kepada Ibrahim, aslim. Wahai Ibrahim, aslim, patuh taat kamu. Itu tafsirnya dua, al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat. Makanya saya tadi dengar terjemahnya patuh taat. Memang tafsirnya al-inqiyad wa ta'ah. Cuman kalau dirumuskan dengan akidah, al-inqiyad wa ta'ah itu namanya pengakuan, al-iddian, pengakuan. Idrokun jazimun bihai sulayaqau, pengakuan yang pasti, yang tidak ragu. Bihai mau taruh, tidak ada keraguan. Nah, biasanya kemataran itu tidak ada keraguan, pasti. Nah, itu namanya kalimat iddian. Tapi ada kedua, al-qabul. Selain kita mengaku Allah sebagai Rabb, juga diterima ajarannya. Itulah yang disebut tadi aslim. Aslim. Nah, dibuktikan tadi dalam surat As-Saffat itu, ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, patuh taat kamu. Qala Ibrahim aslamtu lirabbil alamin, saya patuh dan taat kepada Rabbul alamin. Ini kita juga suka baca kalau redaksi nama dalam surah Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira sudah kalau apanya redaksi nama tiap sholat dipakai, cuman realisasinya bisa enggak? Aslamtu lirabbil alamin. Nah, coba Bapak kalau nggak ngaji tasawuf, tapi di sini sudah ngajar hikam ya, itu tasawuf, kayaknya nggak sampai nanti Pak. Aslamtu lirabbil alamin itu ada seorang dulu namanya yang terkenal ya, namanya ahli sufi, sama Imam Ghazali terkenalnya Abu Yazid al-Bustami. Kalau Imam Ghazali dia filsuf, ahli mikir, kemudian sufi, sama Yazid juga begitu. Yazid al-Bustami itu, tapi dia menguasai tentang tata negara. Ketika ada seorang datang kepada Yazid al-Bustami, ini aslamtu lirabbil alamin ya. Kata seorang yang datang kepada Yazid al-Bustami, dia bertanya, "Ausini ya sadiki, cobalah kau memberikan nasihat padaku sebagai teman baik aku, apa sebenarnya kamu sampai terkenal, sampai bisa menjadi seorang sufi yang hebat dan bisa ngatur negara, apa sesungguhnya kamu bisa begitu? Coba aku berikan wasiat." Ini saya diajar dulu waktu kecil Pak. Kata Yazid al-Bustami, ya, idza a'taqallahu mila arsi ilal farasi pakul la anta urid. Ini bahasa Arabnya Pak, bahasa sufi begitu. Apabila Allah memberikan semua kekayaan dari aras sampai virus, aras itu makhluk yang terbesar, virus itu sampai sekarang obatnya belum ketemu, vaksin itu. Virus itu masuknya kecil, kalau dipakai detektif juga susah, disebut oleh para sufi. Jadi ahli sufi sudah tahu virus Pak. Kalau Allah memberikan kepada kamu dunia dari aras sampai virus, yang terkecil diberikan semua kepada kamu, pakul, kamu harus menjawab begini kalau ingin seperti aku, la, bukan itu ya Om, tidak itu yang aku inginkan, dunia itu mah tidak.
anta uridu, hanya engkau yang kamu inginkan. Itu kata Yazid, kalau kamu ingin hebat. Nah, itu asal Rabbil Alamin, Pak. Jadi asal Rabbil Alamin itu kalau kita diberikan semua sesuatu oleh Allah, bukan itu. Kita hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipakai oleh Tarekat Naksabandi. Ilahi antamak sudi waridoka. Hafal? Siapa yang masuk Naksabandi? Ada ngacung? Itu Abah Anom tuh Pak, kata asik lamun bid aneh saya anak buahnya. Ilahi anta busudi waridoka matlubi ahibbu mahabbatak wa mikmatak. Itu uhibbu mahabbatak wa. Aku hanya cinta maripat dan cinta mahabbah padamu. Yang lain aku tidak cinta. Begitu. Ini aslamtu rabbil alamin. Ada lagi yang kedua Pak, ini contoh saja. Dulu ada namanya Sulaiman Ad-Darani. Kalau Sulaiman itu ahli sufi tapi dia ahli bertani. Dia berkata begini, la khuyirtu bainal rak'ati wal jannatil firdaus lakhtartu rak'ataini. Seandainya aku disuruh milih 2 rakaat salat dengan surga firdaus, aku akan milih salat 2 rakaat. Kenapa? Karena li'anna firdaus bihadzi. Surga firdaus itu bagianku. Sedangkan kalau aku sholat itu birobi, aku bertemu dengan Robku. So, enak bapak ditanya ku simpuring, so, lamun kita milih diberi mobil Fortune, yang kita sholat 2 rakaat, sok jawab. Saya kira belum. Nah, ini kan kenapa kesenangan dunia itu bagian kita, tidak harus diminta, nanti dikasih, tetapi kita harus hebat, merasa dekat dengan Allah. Itu Sulaiman Darani, ya. Bahkan ada seorang sufi juga Pak, namanya Imam Sibli, terkenal juga. Kata Imam Sibli begini Pak, Imam Sibli mengatakan, ihdar mukraha, hati-hati kamu kepada satu ujian yang dianggap kecil tapi besar. Satu firman Allah misalnya, kulu wasrobu ratus ribu, hati-hati kamu. Di situ ada kulu wasrobu ratus ribu, ada bagianmu dan ada bukan bagianmu. Baru bapak tahu tuh kalau ngaji tasawuf. Kul wasrobu itu bagianmu, tapi walau itu ribu bukan bagianmu. Apa maksudnya? Ketika makan dan minum itu ada bagian bukan kamu. Kenikmatan itu bagian kamu, tapi kamu ingatkah kepada yang memberi nikmat? Makanya kalau orang yang tidak pakai ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang baik, kalau sudah makan minum malah bukan sholat. Ngopi tidak sholat, maaf can sep kopinya. Padahal di situ Allah ngasih nikmat kopi itu supaya cepat sholat. Sedang makan, apalagi pemajikan anyar pemajikan berbeluk subuh, coba tuh kuduna mata tadi ditinggalkan pemajikan baru itu, tapi orang mungkin kena maaf ini contoh saya, mungkin dia tidak cepat pergi ke masjid, lebih baik nangkep pemajikan anyar. Ini salah kata saya. Imam Sibli itu justru kawinkan anyar supaya sholat subuhnya cepat gitu. Namun tersebut sholat subuh pegatkan anyar, pegatkan kolot di masjid bagus. Iya bagus kolot, maaf boga banyak kolot talaka masjid. Kawinkan anyar atau tema amas ke masjid. Punten ini contoh saja karena kita memang aslamul alamin itu berat memang melaksanakannya. Aslamul alamin. Yang terakhir kan 3 tadi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh mati kamu kecuali bawa Islam. Apa maksudnya di sini? Saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ahsinu fil hayati bil amali sholih. Harus memperbanyak kamu di dunia ini, hidup kamu dengan amal soleh. Liyarzuqakumullahu husnul khatimah, supaya kamu diberi rezeki matinya husnul khatimah. Ada hadis kan yang terkenal, ya. Li annal mar'a yamutu ala ma kana alaih wa annahu yub'atsu ala ma mata alaih. Manusia itu Pak akan mati ala ma kana alaih, bagaimana keadaan hidupnya, dan akan dibangkitkan bagaimana keadaan waktu matinya. Bapak sering melihat gak ada orang yang sedang sholat mati meninggal? Banyak. Ada preman datang ke masjid mabok-mabok, lalu diceraikan, dimarahin sama orang. Udah datang imamnya, mau apa kamu sini? Saya mau sholat. Dimarahin sama teman-temannya. Udah wudhu sana, wudhu. Pas sedang sholat 1 rakaat meninggal dunia. Kan lebih baik begitu. Makanya
Ada juga orang yang meninggal sedang joget, ya, meninggal sedang, ya itu alamakan alih. Makanya hadis ini ada hadis hakikat, Pak. Hadis hakikat itu Bapak ingat, wa illayula malu bi'amil jannah. Ada manusia yang terus beramal soleh dari muda sampai tua, hatta mayakuna baina wa baina ila diraun payasbiqul kitab. Tetapi ketika dia satu jengkal lagi, 1 menit atau 5 menit lagi meninggal, memang dari mahpudnya memang ahli neraka, ahli ibadah dari muda sampai tua. Payak mau jalinar, lalu dia bekerja amal neraka, masuk neraka dia. Sebaliknya, wan rajula ya'malu bi'annar, ada orang dari muda sampai tua maksiat mulu, tukang bobok, tukang larok, kumcele di sejengku ada yang celek. Itu begitu maksiat tiletik sampai tua, tidak pernah tidak maksiat. Tetapi hatta ma yakun baina wa ila diraun, ketika satu hari lagi ajalnya mau habis, payasbiq oleh kitab, memang di lauhul mahfuznya ahli surga. Payak malu bi'amil jannah, lalu dia berbuat baik seperti tadi yang preman itu, payak dulu masuk deh ke surga. Sok coba lamun orang mikir mana-mana, ya tentu ingin husnul khotimah. Makanya kata para ahli tafsir, kita tidak boleh pesimis ketika melihat wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kenapa? Sebab hadis tadi ditujukan para ulama, walaya malu bi amali ahli jannah bima yablunas. Pasti ahli surga kalau dia berbuat dilihat orang-orang dia baik, ahli ngaji, ahli sholat, tiap malam Senin ngaji terus, ada pengajian datang, itu ahli surga. Demikian sebaliknya, wa bimali alinar bima yablul linnas, ahli neraka juga memang sudah nampak umumnya dia berbuat jahat. Saya akan baca satu ayat terakhir, coba. Pak amaman a'to wattaqo wasadaqo bil husna pasal yasirhu lil yusra. Orang yang infak, yang memberi dan yang membenarkan ada pahala dari Allah, maka Allah akan mudahkan dia jalur yang baik. Yusra, mudah kepada berbuat baik, mudah. Tapi sebaliknya, wa amman bahila wastagna, orang yang kikir, siapa yang senang kepada yang kikir? Nggak ada. Wa amman bahila wastagna, dia merasa kaya, malah mengkhianat dia, menipu orang, membohongi orang, berbohong yang luar biasa. Wakat dabagusa, dia tidak percaya ke akhirat, tidak percaya pada neraka, tidak percaya ada kematian, maka pasan yasirul usro, sulit sekali dia berbuat baik. Tengah jeding, tidak menurut, tidak taat, dinasihatin tidak taat, diberi informasi tidak nurut, ngadageg, dan memang di ahli neraka. Jadi cirinya ahli neraka lamun tenurut nasihat. Ciri ahli neraka kalau yang berbuat salah tidak tobat. Kalau di barisannya terus sadar, berbuat salah langsung tobat, itu ciri orang baik. Kan bukan masalah amal soleh lalu sholat, bukan. Salah satu amal soleh itu kan tobat, istighfar. Ayat Pak, saya tanya, ada gak orang sudah dinasihatin tenurut, dititah bener malah barang kabur? Bahkan malu saya ada menteri Pak ngomong things luar biasa menyakitkan. Apa yang menyakitkan? Hati-hati, pesantren tahfidz Quran itu sarang teroris. Pesantren rumah-rumah tahfidz itu adalah bekal dan cikal bakalnya kaderisasi, radikalisme. Kata menteri, luar biasa itu menyakitkan. Cek sim kuring mah, coba cek bapak bawa alam. Jadi udah nasihatkan kurang, lamun teu nasihatkan begitu terus nanti bahaya. Presiden kudu dinasihatan, kudu ada penasihat. Saya tanya sekarang, penasihat presiden siapa? Baik orang BCP menasihati presiden, silakan. Min Muhammadi ila Hirokla, dari Muhammad SAW untuk Raja Hirokli Habasi. Minnaum bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu wa tuni muslimin. Ini dari Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Islam sia aman, Islam celaka. Begitu Sulaiman tegas. Jadi kudu itu Pak, langsung datang. Ini kita tinggal 2 bulan lagi HIP, bulan November. Masih ribut-ribut. Siapa yang beri datang? Sok datang lobi-lobi. Tahu Pak,
tentang nasi goreng dan lebak bulus? Tahu? Itu lobi-lobi. Ku nasi goreng copot, ku lebak bulus di kereta copot. Waduh, itu politik lobi. Gak ada yang berani datang. 2 bulan lagi kita diancam. Saya nyuruh kepada Pak datangan jelmana. Siapa datang sok didoakan ku sim kuring supaya copot, mudah-mudahan ngadenge. Kalau tidak ngadenge ngadaglet geus. Itu punten banyak. Ini lain biar mah rada teu serius itu dilaksanakan mah. Alhamdulillah dilaksanakan alhamdulillah. Itu sebetulnya namun kita merujuk kepada wala tamutuna illa wa antum muslimun, insyaallah. Karena dia muslim berarti dia kalau salah berbuat taubat insya Allah. Kalau tidak buat saja berarti dia bukan muslim. Nauzubillah min dzalik. Simpuling sebenarnya kurang sehat, Pak. Tapi ngaji mah kos cager, doakeun. Tadi mungkin itu bisa doakan ya. Doakan ya Allah. Mudah-mudahan simkuring sehat, salamin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kepada wajib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.